Pagi itu embun masih menempel di ujung daun padi. Di tengah hamparan hijau yang sejuk, seorang pemuda bersarung mengangkat cangkul di pundaknya sambil tersenyum. Dialah Lukman, santri miskin yang setiap hari hanya dikenal sebagai penjaga sawah dan kambing Kiai Abdul Karim. Sementara ia berkubang lumpur, dari kejauhan tampak rumah pesantren yang ramai. Di sana tinggal Zara, putri Kiai yang syalihah, sering disebut-sebut sebagai bunga desa. Lamaran datang silih berganti dari pemuda kaya dan berpendidikan tinggi, sedangkan Lukman hanya lewat membawa ikatan rumput untuk kambing. Suatu sore, ketika kabar bahwa sawah pesantren akan dijual ke pengembang mulai menyebar, warga semakin meremehkan Lukman. Mereka berkata, setelah sawah hilang, santri tukang cangkul itu akan kehilangan tempat berpijak. Tidak ada satupun yang membayangkan, justru dari sawah yang dianggap remeh inilah nasib seluruh desa dan masa depan Zara akan berubah. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja mengintip di balik garis bukit ketika Lukman sudah berdiri di pematang. Udara pagi menggigit, membuat uap tipis keluar dari mulut setiap kali ia menghela napas. Sarungnya tersingsing sampai betis, baju putihnya digulung di siku, dan cangkul kayu yang sudah mulai kusam bertumpu di bahu kirinya. Di depan, hamparan sawah Kiai Abdul Karim membentang hijau muda, seperti permadani yang baru saja digelar. Butiran embun menempel di ujung daun padi, berkilau halus ketika tertimpa cahaya matahari pertama. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan dengan azan subuh dari musola kecil, mengingatkan pada waktu yang tidak pernah berhenti. Bismillah, bisik Lukman pelan sebelum melangkah turun ke lumpur. Ia mengangkat cangkul, menancapkannya ke tanah basah dengan gerakan yang sudah dihafal ototnya. Setiap ayunan bukan sekadar pekerjaan, tapi doa yang diselipkan untuk ibunya yang sakit di gubuk bambu, untuk pesantren yang menjadi rumahnya, dan untuk masa depan yang tidak berani ia bayangkan terlalu jauh. Lukman bukan santri baru. Usianya sudah 30 tahun, jauh di atas rata-rata santri lain yang masih belasan. Teman-temannya satu angkatan dulu sudah lama pulang. Sebagian menjadi guru, ustadz, pegawai kantor, bahkan ada yang pergi ke luar negeri. Hanya Lukman yang tetap bertahan di sini, mengurus sawah Kiai, menggembala kambing, menjaga lumbung, sekaligus membantu mengaji anak-anak kampung. Ketika matahari mulai naik sedikit lebih tinggi, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Kang Lukman, panggil seorang anak laki-laki, membawa termos kecil. Ini titipan dari Bunyai. Katanya jangan lupa sarapan. Lukman tersenyum. Terima kasih, Ali. Bilang ke Bunyai, insya Allah nanti Lukman bantu bersih-bersih gudang setelah duha. Ali mengangguk, lalu berlari kembali ke arah pesantren. Lukman duduk di pematang, membuka termos, dan menghirup aroma nasi hangat yang dicampur sayur bening sederhana. Ia makan pelan, menikmati setiap suap seperti berkah yang tidak boleh disia-siakan. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat kompleks pesantren di kejauhan. Bangunan kayu sederhana dengan atap hijau, halaman yang selalu ramai oleh santri kecil berlari, dan rumah Kiai Abdul Karim yang menjadi pusat segala keputusan. Di salah satu jendela lantai 2, tirai bergerak perlahan. Lukman menunduk cepat, menahan pandangan. Ia tahu di balik jendela itu sering berdiri Zara, putri Kiai yang berusia 21 tahun. Gadis yang sering disebut warga sebagai bunga desa, karena akhlaknya lembut dan wajahnya teduh. Lukman tidak berani memandang lama-lama. Ia khawatir hatinya melampaui batas, sementara dirinya hanya santri miskin yang tinggal di gubuk miring. Selesai makan, ia kembali tenggelam di lumpur. Matahari kian tinggi, keringat mengalir di pelipis. Gemericik air irigasi mengalun tenang di antara pematang, membawa suara yang menenangkan. Bagi Lukman, sawah ini bukan sekadar ladang. Inilah nafas pesantren. Dari padi yang ditanam, dapur santri bisa mengepul. Dari hasil panen, listrik musola bisa terus menyala. Menjelang siang, ia berhenti sebentar untuk sholat duha di gubuk kecil di pinggir sawah. Sajadah tipis digelar di lantai bambu. Angin menampar lembut wajahnya ketika ia sujud,
memanjatkan doa yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halal dari tanah ini. Sembuhkan ibuku. Jaga Kiai dan Zara. Jadikan aku hamba yang tidak malu dengan pekerjaanku meski sering dihina. Ketika ia mengakhiri salam, suara motor mendekat. Dua pemuda kampung berhenti di dekat gubuk, menyalakan rokok tanpa sungkan. Wah, Lukman. Santri tani, salah satu dari mereka tertawa. Tidak bosan di lumpur terus? Kapan ceramah di kota? Temannya menimpali, atau jangan-jangan memang tidak laku, ya? Makanya betah di sawah. Lukman terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Doakan saja, yang penting tangan ini masih kuat mencangkul. Perut santri tidak boleh kosong. Mereka tertawa, namun ada rasa tidak nyaman yang tertinggal di dada Lukman. Setelah motor mereka menjauh, ia menatap telapak tangannya yang penuh luka kecil. Ia menghela napas panjang, lalu menggenggam cangkul lebih erat. Di kejauhan, azan zuhur mulai berkumandang. Lukman mengangkat cangkul ke bahu dan berjalan menyusuri pematang menuju pesantren. Ia tidak tahu, hari-hari biasa yang ia jalani dengan sabar ini sedang bergerak pelan menuju badai besar, ketika bukan hanya sawah yang dipertaruhkan, tapi juga hatinya sendiri. Siang itu, setelah zuhur, langit desa tampak biru bersih. Angin membawa aroma jerami kering yang baru saja dijemur di halaman rumah warga. Lukman berjalan menuju warung Bu Rahma untuk membeli minyak goreng dan sedikit gula merah. Kantong bajunya hanya berisi beberapa lembar uang lusuh, hasil jual rumput kering kemarin. Warung kecil itu selalu ramai dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang menikmati kopi. Ketika Lukman melangkah masuk, percakapan yang tadinya ramai sedikit meredup, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Waalaikumsalam, Bu Rahma, sapa Lukman sopan. Waalaikumsalam, Kang Lukman, jawab Bu Rahma dengan ramah. Biasa ya? Minyak sama gula? Iya, Bu. Kalau boleh, utang sampai panen depan, ujar Lukman, menunduk malu. Insya Allah boleh. Asal jangan lupa ngajarin anak-anak ngaji terus, kata Bu Rahma sambil tersenyum. Sementara Bu Rahma menyiapkan barang, dua orang bapak di pojok warung melanjutkan obrolan dengan suara yang tadinya ditahan, kini kembali mengalir, sengaja atau tidak sengaja cukup keras terdengar. Saya dengar, santri itu sudah 30 tahun tapi masih di situ-situ saja, kata seorang bapak berkemeja kotak. Santri apa petani, sih? Ya memang petani, sahut yang lain sambil mengaduk kopi. Cuma bedanya, sawah bukan milik sendiri. Punya Kiai. Kalau Kiai sudah tidak butuh, entah jadi apa dia. Mereka tertawa kecil. Lukman pura-pura sibuk melihat etalase, meski telinganya tidak bisa menutup diri. Hatinya seperti ditusuk pelan-pelan. Padahal, anak Kiai itu cantik sekali. Zara namanya, lanjut bapak berkemeja kotak. Lamaran dari orang kota saja datang terus. Kasihan kalau nanti jodohnya sama orang yang kerjanya cuma urus sawah. Iya, masa menantu Kiai tukang cangkul, potong satunya lagi. Tidak pantas. Harusnya lulusan kampus atau ustadz besar. Bu Rahma melirik gelisah ke arah Lukman. Ia tahu, Lukman pasti mendengar. Dengan sengaja, Bu Rahma menaikkan suaranya. Kang Lukman ini justru yang paling sering saya lihat di masjid dan di sawah, katanya sambil menyerahkan plastik belanjaan. Kalau tidak ada dia, banyak santri kelaparan. Orang baik rezekinya diatur Allah, bukan oleh kata-kata orang. Lukman menerima plastik itu dengan kedua tangan. Hatur nuhun, Bu, ucapnya pelan. Ia melangkah keluar. Angin siang menyambut, namun tidak cukup kuat untuk menghapus perasaan perih di dadanya. Cibiran tadi terulang di kepala, bercampur dengan wajah ibunya yang menahan batuk di ranjang bambu. Di jalan pulang, ia melewati sekelompok remaja yang sedang nongkrong di jembatan kecil. Salah seorang dari mereka, Romli, yang terkenal suka bercanda kelewatan, berseru. Lewat santri sawah. Kang, kalau nanti Zara dinikahkan sama orang kota, jangan sedih ya, katanya tertawa. Temannya menambahkan, iya, kamu doakan saja mereka bahagia dari pematang sana. Lukman berhenti sejenak. Ia menatap mereka, lalu tersenyum tanpa marah. Kalau Zara bahagia, Kiai tenang, itu juga kebahagiaan untuk saya. Jawabnya tenang.
Doakan saja Allah menjodohkan Zara dengan orang yang bisa menjaga agamanya. Candaan itu langsung terhenti. Romli tertawa kaku, tidak menyangka Lukman akan menjawab seperti itu. Ketika Lukman melanjutkan langkah, salah satu dari mereka berbisik, "Enak ya, hatinya selebar sawah." Setelah sampai di gubuk, Lukman meletakkan belanjaan di dapur. Ibunya, Mak Saroh, yang sedang duduk bersandar di dinding, menyambut dengan senyum lemah. "Alhamdulillah, kamu sudah pulang, Men. Tadi ibu dengar kamu ke warung, ya?" "Iya, Mak," jawab Lukman, duduk di sampingnya. "Ada yang nitip salam, Bu Rahma. Katanya nanti minta diajari surat Yasin lagi." Mak Saroh mengelus pundak anaknya. "Orang banyak butuh kamu, Nak. Jangan terlalu dengar omongan yang bikin hati sesak." Lukman menoleh. "Mak tahu." Ibu ini walaupun di gubuk, telinga masih menangkap cerita. Jawab Mak Saroh, terbatu kecil. "Orang kalau bicara, hanya setinggi lidahnya. Rezeki dan jodoh setinggi langit, di tangan Allah." Kata-kata itu seperti air segar. Lukman mengangguk pelan. "Doakan Lukman tetap kuat, Mak." "Setiap sujud ibu, yang ibu sebut cuma namamu dan pesantren," jawab Mak Saroh, matanya berkaca-kaca. Di luar, senja mulai turun. Burung-burung kembali ke sarang, suara santri mengaji terdengar dari masjid. Sementara itu, di rumah besar Kiai Abdul Karim, percakapan lain sedang terjadi. Percakapan yang akan menarik nama Lukman ke pusaran yang tidak pernah ia duga. Di lantai 2 rumah kayu yang menghadap langsung ke hamparan sawah, Zara duduk di dekat jendela. Jilbabnya menjuntai rapi, sementara jemarinya sibuk membalik halaman kitab tipis yang baru saja ia baca bersama santri putri. Suara adzan maghrib bergema, membuatnya menutup kitab pelan dan mengulum doa. Dari celah jendela, ia melihat bayangan Lukman berjalan menyusuri pematang, cangkul menempel di bahu, siluetnya memanjang oleh cahaya senja. Langkahnya pelan tapi teguh, seolah setiap petak sawah adalah amanah yang ia pikul. Zara buru-buru memalingkan wajah, takut hatinya dimasuki kagum yang berlebihan. Ia tahu batas. Sebagai anak kiai, pandangannya harus dijaga, apalagi terhadap lelaki yang bukan mahram. Namun sulit bagi mata manusia untuk tidak menghargai ketekunan yang tampak begitu jelas. "Zara," suara lembut Bunyai Hajar memecah lamunannya. "Kamu masih di sini?" "Iya, Umi," jawab Zara, beranjak mendekat. Baru saja selesai mengulang pelajaran dengan santri. Bunyai duduk di sampingnya. Wajahnya yang mulai berkeriput tetap memancarkan keteduhan. "Kamu lihat lagi ke arah sawah itu?" Zara menunduk. "Cuma sebentar, Umi." "Ibu tahu, di antara hijau padi itu ada seorang pemuda yang selalu kamu doakan," kata Bunyai pelan. "Ibu tidak buta. Tapi ingat, perasaan juga harus diajari adab." Pipinya memanas. "Umi," Zara tidak berniat macam-macam. Zara hanya kagum pada kesungguhan Kang Lukman. Setiap hari, dia yang paling pagi bangun, paling akhir tidur. Dia sabar menghadapi warga yang bicara sembarangan. Bunyai tersenyum. "Itu benar. Lukman anak yang baik. Tapi kamu juga harus ingat, ukuran jodoh bukan hanya dari kekaguman, tapi dari takdir yang Allah tulis." Zara menghela napas. "Umi, banyak orang datang melamar. Ada yang bawa mobil, ada yang lulusan luar negeri, ada yang pandai berceramah. Tapi di hati Zara selalu muncul satu bayangan. Tangan yang penuh luka karena cangkul, tetap lembut ketika membetulkan sandal santri di masjid." Bunyai menatap putrinya dalam-dalam. "Kalau begitu, jangan terburu-buru. Biarkan Allah memilihkan waktu yang tepat. Tugasmu sekarang menjaga hati, terus belajar, dan membantu ayahmu." Di ruang tamu bawah, Kiai Abdul Karim sedang menerima tamu. Beberapa pria berjas rapi dan berkopiah duduk dengan map tebal di tangan. Suara mereka rendah namun terdengar jelas sampai ke lantai 2. "Jadi, maksud kedatangan kami, Kiai," kata salah seorang pria, "adalah menawarkan kerjasama pembangunan perumahan syariah di lahan sawah pesantren. Lokasi strategis, dekat jalan desa, pandangan indah. Insya Allah akan membawa banyak manfaat ekonomi." Kiai mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Sawah itu selama ini sumber makan santri,
jawabnya perlahan. Kalau dibangun perumahan, kami makan dari mana? Kami sudah hitung, Kiai, timpal yang lain. Hasil penjualan sawah bisa dipakai membangun pesantren baru yang lebih besar. Nanti kami buatkan toko ruko, Kiai bisa sewa ke pedagang. Pemasukan pesantren justru bertambah. Dari tangga, Dara menghentikan langkah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menahan napas, mencoba mencuri dengar tanpa terlihat. Bagaimana menurut Zara? Tanya Kiai tiba-tiba, menyadari putrinya berdiri di ujung tangga. Zara turun perlahan. Semua mata menoleh. Ia menunduk hormat, lalu duduk di samping Bunyai. Anak saya ini sering membantu mengatur keuangan pesantren. Jelas Kiai. Pendapatnya penting. Salah satu pria tersenyum kaku. Adik cantik ini pasti setuju, kan? Kalau pesantren jadi lebih modern, tidak kalah dengan lembaga di kota. Zara menatap ayahnya dulu, seolah meminta izin. Kiai mengangguk. Ayah, ucap Zara pelan namun tegas, kalau sawah dijual, lalu santri makan apa sebelum pesantren baru berdiri? Dan bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di ladang itu? Para tamu saling pandang. Mengenai pekerja, kami bisa beri mereka uang pesangon, jawab seorang pria. Mereka bisa cari kerja lain. Tidak mungkin terus di sawah seumur hidup. Kalimat itu menusuk telinga Zara. Yang terbayang di kepalanya adalah sosok Lukman dengan cangkul dan senyum lelahnya. Ada orang yang memilih tetap di sawah bukan karena tidak punya pilihan, kata Zara pelan. Kadang, di sanalah dia merasa paling berguna. Kalau tiba-tiba tanah itu hilang, belum tentu uang pesangon cukup mengobati luka di hatinya. Ruangan mendadak hening. Kiai menatap putrinya dengan bangga, sementara para tamu terlihat gelisah. Pertimbangan yang bagus, kata Kiai akhirnya. Kami butuh waktu untuk istirahat. Silakan bapak-bapak pulang dulu, nanti saya kabari. Para tamu pamit dengan wajah yang tidak seantusias tadi. Setelah pintu tertutup, Bunyai berbisik pada Zara. Kata-kata tadi, kamu tujukan untuk siapa? Zara tersenyum getir. Untuk sawah, untuk santri, untuk semua yang menganggap sawah hanya lumpur. Tapi di dalam hati, Umi tahu, Zara sedang membela seseorang. Bunyai mengangguk. Semoga Allah menjaga niatmu. Di luar, senja jatuh pelan. Lukman masih berada di sawah, tidak tahu bahwa namanya baru saja bersinggungan dengan rencana besar yang bisa menghapus tempat berpijaknya. Pagi berikutnya, kabut belum benar-benar terangkat ketika kabar mulai beredar dari mulut ke mulut. Ada orang kota datang menawarkan uang besar untuk membeli sawah pesantren. Di warung, di masjid, di jalan desa, semua membicarakan angka yang terdengar seperti mimpi. Katanya, kalau Kiai setuju, pesantren bisa dibangun ulang 2 kali lebih besar, ujar seorang bapak sambil menyeruput kopi. Santri bisa tinggal di asrama bertingkat. Dan kita bisa ikut dapat kerja di proyek perumahan itu, sahut yang lain. Jual saja sawah, untuk apa capek-capek di lumpur. Di pematang, Lukman yang sedang membersihkan saluran air ikut mendengar obrolan itu. Tangannya berhenti sejenak, cangkul menggantung di udara. Jadi sawah ini mau dijual, Kang? Tanya Ali yang membantu mengangkat lumpur. Lukman tersenyum hambar. Belum tentu. Selama belum ada keputusan Kiai, tugas kita tetap sama, jaga sawah sebaik mungkin. Tapi kalau nanti dijual, desak Ali. Lukman menatap aliran air yang mengalir pelan. Kalau tanah ini benar-benar lepas, berarti Allah sedang menyiapkan ladang lain untuk dijaga. Hanya itu yang bisa Kang Lukman percaya. Sore harinya, Kiai memanggil beberapa orang ke rumah, termasuk beberapa anggota keluarga yang tinggal di kota. Mereka duduk melingkar, map-map proposal terhampar di atas meja. Zara dan Bunyai duduk sedikit di belakang, mendengarkan. Ini kesempatan besar, Ayah, ujar salah satu keponakan Kiai yang baru datang dengan mobil mewah. Tanah desa sedang naik harganya. Kalau tidak diambil sekarang, nanti terlambat. Betul, Paman, tambah yang lain. Sawah itu cuma menghasilkan padi. Sedangkan perumahan bisa menghasilkan banyak sekali uang. Pesantren tidak perlu pusing lagi soal biaya listrik dan makan santri. Kiai menghela napas. Dan bagaimana dengan orang yang selama ini hidup dari sawah itu? Maksud Paman, Lukman,
Tanya keponakan tadi, tertawa kecil. Dia santri. Kalau sawah tidak ada, ya biar dia pulang saja. Cari kerja di kota. Toh usianya sudah 30, bukan bocah lagi. Kata-kata itu membuat dada Zara sesak. Ia menunduk dalam, menahan emosi. Bunyai meremas pelan tangan putrinya. Jangan lupa, sawah itu bukan sekadar tanah, kata Bunyai pelan. Di sana ada doa yang tiap hari menetes bersama keringat. Allah tidak buta. Keponakan-keponakan itu saling pandang, lalu tertawa canggung. Kami hanya memberikan pandangan dari sisi ekonomi, Bibi, ujar salah satu. Ekonomi tanpa barokah hanya angka di kertas, sahut Kiai. Biarkan saya istiharah dulu. Malam itu, setelah pertemuan usai dan tamu-tamu pulang, Kiai berjalan perlahan ke arah masjid kecil di ujung kompleks. Zara mengikutinya dari belakang. Ia melihat ayahnya sujud lama di atas sajadah, bahunya berguncang pelan. Di sisi lain desa, Lukman juga tengah bersujud di atas sajadah yang agak pudar di gubuknya. Dua hamba Allah yang sama-sama lelah memikirkan satu hal, nasib sawah yang menjadi nafas pesantren. Keesokan harinya, angin membawa kabar baru yang lebih menyakitkan. Bukan lagi soal sawah, melainkan soal hati. Di warung Bu Rahma, dua ibu-ibu sedang berbisik sambil menyortir cabai. Kemarin aku dengar dari menantu Bu Lurah, kata yang satu, katanya santri sawah itu sengaja dekat-dekat dengan pesantren supaya suatu hari bisa jadi menantu Kiai. Masa? Yang lain membelalak. Jadi benar ya, dia mengincar Zara? Ya siapa lagi? Gadis selevel Zara mana mungkin tertarik pada tukang cangkul. Tapi namanya laki-laki, usaha dari sisi manapun dicoba. Gosip itu menyebar cepat. Sampai di pos ronda, di lapangan bola, di pasar kecil. Setiap kali nama Lukman disebut, ada saja yang menyelipkan senyum miring. Siang itu, ketika Lukman hendak mengantar hasil panen sayur dari kebun kecil pesantren ke rumah Kiai, ia menyadari udara di sekitar terasa berbeda. Beberapa santri senior menatapnya aneh. Salah satu di antaranya, Hamdan, yang dulu sahabat dekatnya, menghampiri. Kang, boleh bicara sebentar? Tanya Hamdan. Insya Allah, jawab Lukman. Mereka berjalan ke sudut halaman. Aku tidak tahu gosip ini benar atau tidak. Hamdan menghela napas, tapi orang-orang bilang kamu sengaja tetap di sini karena ingin dekat Zara. Kau tahu, sebagai santri kita harus menjaga adab. Jangan sampai perasaan mengalahkan tugas. Lukman terdiam lama. Jantungnya seperti berhenti sejenak. Hamdan, suaranya pelan, kita belajar bertahun-tahun tentang menjaga pandangan. Aku mungkin manusia lemah, mungkin di hatiku ada rasa hormat kepada Zara karena akhlaknya. Tapi demi Allah, aku tidak pernah berniat bermain-main dengan nama Kiai. Aku percaya, kata Hamdan. Tapi tidak semua orang mau percaya. Mungkin ada baiknya kamu lebih jarang datang ke rumah Kiai. Urusan ke sawah saja. Biarkan jarak menjaga gosip. Ucapan itu menancap di hati. Lukman mengangguk, meski ada perasaan teriris yang sulit dijelaskan. Ketika ia menyerahkan keranjang sayur ke dapur rumah Kiai, Bunyai menyambut dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Zara berdiri di belakang, hendak membantu, namun Bunyai memberi kode halus agar ia tetap di tempat. Terima kasih, Lukman, ucap Bunyai singkat. Sami-sami, Bunyai, jawab Lukman, menunduk lebih dalam dari biasanya. Ia berbalik tanpa berani menatap Zara. Zara yang melihat punggung Lukman menjauh merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokan. Malamnya, ia mendengar bisikan halus dari salah satu tante yang menginap. Untung gosip itu sampai ke telinga kita lebih dulu, bisik tante itu pada Bunyai. Anak seperti Zara jangan sampai tertarik sama santri miskin. Kasihan masa depannya. Zara menggenggam selimutnya kuat-kuat. Air mata menetes diam-diam. Ia tidak tahu siapa yang memulai fitnah itu, tapi yang jelas, Lukman sedang menanggung beban yang tidak ia lakukan. Malam itu angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Gubuk kecil di pinggir sawah berderit pelan, seperti menahan dingin. Di dalam, Mak Saroh terbaring dengan selimut tipis. Batuknya terdengar kering. Lukman duduk di samping ranjang, menggenggam tasbih kayu. Wajahnya tampak lebih lelah dari hari-hari sebelumnya. Men, kamu kelihatan berat pikirannya, kata Mak Saroh di sela batuk. Ada apa di pesantren?
Lukman tersenyum memaksa. Tidak apa-apa, Mak. Cuma capek di sawah. Ibu sudah cukup tua untuk dibohongi, sahut Mak Saroh. Kalau kamu diam, nanti penyakit ibu bukan hanya di badan, tapi di hati. Lukman menunduk lama, lalu akhirnya bicara. Ia menceritakan tentang tawaran penjualan sawah, tentang gosip yang menyebut namanya dengan Zara, tentang sikap beberapa orang yang berubah. Ibu tahu kenapa gosip itu gampang dipercaya? Tanya Mak Saroh pelan. Karena Lukman miskin, duga Lukman getir. Karena orang lebih senang melihat ke atas daripada ke bawah, jawabnya. Mereka sulit menerima kalau seorang yang dianggap kecil punya rasa kepada yang dianggap tinggi. Padahal, di mata Allah, tinggi dan rendah itu bukan dari tanah yang diinjak, tapi dari hati yang dibawa sujud. Air mata Lukman menetes pelan. Mak, apa Lukman harus pergi saja dari sini? Mungkin kalau Lukman tidak ada, sawah bisa dijual, gosip hilang, semua tenang. Mak Saroh menggenggam tangan anaknya erat-erat. Kalau kamu pergi hanya karena takut pada manusia, lalu siapa yang kamu harap ridhonya? Manusia atau Allah? Tapi Mak, Lukman lelah. Suaranya parau. Kalaupun bertahan, mungkin Kiai akan memilih menantu lain untuk Zara. Mungkin sawah ini akan dijual. Apa gunanya Lukman di sini? Gunanya, jawab Mak Saroh, adalah kamu tetap menjadi saksi bahwa ada orang yang menjaga amanah sampai akhir, walau hasilnya tidak seperti yang ia inginkan. Bukan tugasmu memastikan hasil, tugasmu hanya mengerjakan bagianmu dengan ikhlas. Lukman menghapus air mata. Jadi, Mak ingin Lukman bertahan? Ibu ingin kamu bertanya pada Allah di sepertiga malam, kata Mak Saroh lembut. Kalau hati kamu masih digerakkan untuk mencangkul sawah itu besok pagi, berarti Allah belum mengizinkanmu pergi. Malam itu, setelah Mak Saroh tertidur, Lukman berdiri untuk sholat tahajud. Di sajadah tipis, ia menangis tanpa suara. Ya Allah, bisiknya, kalau keberadaanku di sini membawa fitnah, tunjukkan jalan bagiku. Tapi kalau engkau masih ingin aku menjaga sawah Kiai, kuatkan langkahku. Jangan biarkan hatiku patah hanya karena kata-kata manusia. Ketika ia selesai berdoa, angin malam yang dingin terasa sedikit lebih hangat. Di luar, bintang berkerlip di langit gelap. Lukman menutup mata sejenak, lalu tersenyum tipis. Esok paginya, saat azan subuh berkumandang, ia bangun. Langkahnya kembali menuju sawah, cangkul di pundak, seperti hari-hari sebelumnya. Keputusan belum berubah. Ia tetap bertahan, sampai Allah sendiri yang memalingkan langkahnya. Musim kemarau mulai merayap. Air sungai yang selama ini menjadi sumber irigasi menurun drastis. Saluran-saluran kecil yang mengalir ke sawah warga tampak semakin dangkal. Di tengah kondisi itu, pejabat desa mengumumkan peraturan baru, pembatasan penggunaan air demi proyek perumahan yang akan dibangun di hulu sungai. Di balai desa, warga berkumpul. Suara protes bercampur pasrah. Kenapa sawah pesantren malah kena imbas paling besar? Tanya seorang petani tua. Karena letaknya di hilir, jawab petugas dingin. Air lebih dulu dialirkan ke lahan proyek. Ini keputusan bersama demi kemajuan desa. Kata, kemajuan, terdengar pahit di telinga Lukman yang berdiri di antara kerumunan. Usai pertemuan, Hanif, salah seorang perwakilan pengembang, menghampiri Lukman. Lukman, kamu orang baik, katanya sambil menepuk bahu. Kalau sawah pesantren dijual, kamu bisa kami pekerjakan di proyek. Gajinya lebih besar daripada mencangkul. Kalau sawah tidak dijual? Tanya Lukman. Hanif tersenyum miring. Ya, gampang. Lama-lama sawah itu akan kering sendiri. Kamu juga akan mencari kami pada akhirnya. Ucapan itu seperti ancaman halus. Lukman hanya menunduk. Sore itu, ia berjalan menyusuri saluran irigasi. Air yang biasanya mengalir deras kini tinggal sepinggang betis. Suara gemericiknya melemah. Padi-padi mulai menunjukkan ujung daun yang menguning. Kalau begini terus, panen bisa gagal, gumamnya. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil yang menghubungkan sawah pesantren dengan kebun warga. Di sana, ia bertemu Pak Amir, petani sepuh yang dulu sahabat almarhum ayahnya. Men, panggil Pak Amir. Kamu masih ingat cerita ayahmu tentang jalur air di balik bukit? Jalur air?
Lukman mengerutkan dahi. Dulu sebelum ada irigasi besar, ada saluran kecil dari mata air di sekitar Bukit Barat. Jelas Pak Amir. Itu yang dipakai ayahmu dan ayah Zara mengairi sawah pertama pesantren. Mungkin sekarang tertutup semak, tapi air tidak pernah betul-betul hilang. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di kepala Lukman. Jalur air lama. Bukit Barat. Mata air yang terlupakan. Pak, apakah masih ada yang ingat letaknya? Tanya Lukman. Mungkin kitab catatan di lumbung pesantren masih menyimpan peta. Jawab Pak Amir. Tapi siapa yang sudi mencarinya? Semua orang lebih sibuk memikirkan uang dari perumahan. Malamnya, Lukman tidak bisa tidur. Bayangan sawah kering menghantui. Ia teringat ucapan ibunya bahwa tugasnya hanya menjaga amanah sampai akhir. Mungkin, pikirnya, Allah sedang menunjukkan jalan melalui ingatan Pak Amir. Ia memutuskan, besok, ia akan mencari peta itu di lumbung tua pesantren, meski tidak ada yang menyuruh. Lumbung tua itu berdiri di belakang kompleks pesantren, setengah tersembunyi oleh rumpun bambu. Dinding kayunya mulai lapuk, atapnya berlumut. Jarang ada yang masuk ke sana kecuali saat musim panen, itu pun hanya untuk menumpuk karung padi di bagian depan. Siang itu, setelah membantu santri mengangkut air, Lukman mendekat. Ia memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu membuka pintu yang berderit pelan. Aroma gabah kering bercampur debu menyergap hidungnya. Di dalam, tumpukan karung padi tersusun rapi. Di sudut yang lebih gelap, ada rak kayu berisi peti-peti kecil dan gulungan kertas tua. Lukman melangkah hati-hati, menyibak sarang laba-laba. Bismillah, bisiknya, mulai membuka satu persatu peti. Ia menemukan buku catatan panen, daftar sedekah beras, dan beberapa foto hitam putih. Dalam salah satu foto, terlihat sosok ayahnya berdiri di samping seorang pria muda yang sangat mirip dengan Kiai saat ini, hanya lebih kurus dan tanpa janggut lebat. Di belakang mereka, terlihat parit kecil yang mengalir di kaki bukit. Ini pasti ayah dan Kiai waktu muda, gumamnya. Di tumpukan paling bawah, ia menemukan gulungan kertas tebal yang diikat tali rapuh. Ketika dibuka, terlihat garis-garis peta sederhana yang menggambarkan arah aliran air dari mata air di Bukit Barat menuju sawah pesantren. Di sudut peta tertulis dengan tulisan miring, jalur cadangan, jika irigasi besar berhenti. Hati Lukman berdegup kencang. Ia merasa seperti menemukan harta karun. Ayah, terima kasih, ucapnya lirih, seolah berbicara kepada almarhum yang wajahnya tersenyum di foto. Tanpa membuang waktu, ia menyalin peta itu ke buku kecilnya. Sore harinya, setelah asyar, ia memanggil beberapa pemuda yang masih mau diajak bekerja untuk pesantren. Ali, Romli, dan 2 santri lain. Kita akan ke Bukit Barat, kata Lukman. Aku butuh bantuan kalian membuka jalur air lama. Romli mengangkat alis. Buat apa? Kita tahu irigasi sudah diambil proyek perumahan. Justru karena itu, jawab Lukman. Kalau kita punya jalur sendiri dari mata air, sawah pesantren tidak bergantung pada saluran yang bisa ditutup kapan saja. Ali mengangguk antusias. Kalau untuk pesantren, aku ikut, Kang. Yang lain saling berpandangan, lalu menghela napas. Ya sudah, kami ikut. Tapi jangan harap ada uang lelah, goda Romli. Upahnya kita serahkan pada Allah, sahut Lukman tersenyum. Mereka berangkat sebelum matahari tenggelam, membawa cangkul, parang, dan semangat yang lebih besar daripada bekal makanan. Perjalanan ke Bukit Barat tidak mudah. Mereka harus menembus semak, menyeberangi parit kecil, dan memanjat tanah berbatu. Setelah hampir 1 jam, mereka menemukan mata air kecil yang mengalir di antara bebatuan. Airnya jernih, dingin, dan terus memancar meski kemarau. Subhanallah, desah Ali. Kenapa tidak ada yang ingat tempat ini? Karena orang terlalu sibuk menatap ke kota, lupa menengok ke bukit, jawab Lukman pelan. Mereka mulai menggali jalur, mengarahkan aliran air ke parit yang menuju sawah pesantren. Pekerjaan itu berat dan memakan waktu. Hingga senja turun, baru sebagian kecil jalur yang berhasil dibuka. Kita lanjut besok, kata Lukman. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Biarkan ini menjadi kejutan ketika Allah sudah mengizinkan. Mereka mengangguk. Di langit, warna jingga mulai memudar menjadi ungu. Di bawah cahaya itu,
Wajah Lukman tampak letih namun berbeda. Ada cahaya harapan yang perlahan menyala di matanya. Hari-hari berikutnya, Bukit Barat menjadi saksi langkah diam mereka. Setiap selesai subuh, sebelum orang desa benar-benar bangun, Lukman dan para pemuda berangkat membawa cangkul dan parang. Mereka menebas ilalang, menggali tanah, mengarahkan aliran kecil dari mata air menuju parit yang nantinya menyambung ke sawah pesantren. Kadang Ali terjatuh karena licin, Romli mengeluh kehausan, santri lain mengelap keringat sambil bercanda untuk mengusir lelah. Namun di tengah semua keluhan ringan itu, Lukman selalu mengucap satu kalimat yang sama. Sedikit saja lagi. Kalau air ini sampai ke sawah, setiap butir padi yang tumbuh akan menjadi saksi kita. Mereka bekerja tanpa sorotan siapapun. Di desa, orang hanya tahu Lukman makin sering hilang di balik bukit. Beberapa mulai berprasangka aneh-aneh, tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Bagi mereka, sawah sudah setengah mati sejak pengumuman pembatasan air. Suatu sore, ketika mereka hampir menyelesaikan jalur utama, Romli duduk terengah di batu besar. "Kang, kenapa kita repot-repot begini?" gumamnya. "Kalau sawah ini tetap dijual, kerja kita sia-sia." Lukman berhenti menggali. Ia menatap aliran air yang kini sudah mulai merayap di parit kecil buatan mereka. "Tidak ada kerja yang sia-sia kalau niatnya menjaga amanah," jawabnya tenang. "Kalaupun sawah ini nanti lepas, kita sudah pernah berusaha menyelamatkannya. Itu yang akan kita bawa pulang saat berdiri di hadapan Allah." Romli terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi justru menenangkan. Senja itu, untuk pertama kalinya, air dari mata air Bukit Barat menyentuh batas luar sawah pesantren. Hanya segaris kecil, tapi cukup membuat luka-luka di tangan mereka terasa sepadan. Beberapa minggu kemudian, dampak pembatasan air benar-benar terasa. Saluran irigasi utama yang mengalir ke sawah-sawah warga menyusut seperti garis tipis. Daun padi mulai menguning, tanah merekah dengan retakan panjang. Wajah para petani muram, obrolan mereka penuh keluhan. "Kalau begini terus, kita gagal panen," keluh Pak Amir. "Utang ke Tengkulak mau dibayar apa?" Warga berbondong-bondong ke balai desa, meminta solusi. Jawaban yang mereka terima hanya janji bantuan beras dan program sementara. Rasa kecewa bercampur pasrah. Di tengah kekeringan itu, satu hal aneh mulai diperhatikan orang. Sawah pesantren tetap hijau. Daun padinya tegak, lumpurnya masih basah, air tipis mengalir tenang di sela pematang. "Kok bisa begitu?" tanya seorang ibu sambil menunjuk dari kejauhan. "Pasti Kiai punya doa khusus," jawab yang lain, setengah bercanda setengah percaya. Beberapa petani mendekat untuk melihat. Mereka menemukan aliran kecil yang datang dari arah Bukit Barat, bukan dari irigasi utama. Jalurnya masih baru, tanah di sisi parit tampak gembur bekas galian. "Siapa yang bikin ini?" tanya Pak Lurah ketika datang meninjau. Ali yang sedang membantu menyingkirkan rumput ragu-ragu mengangkat tangan. "Kami cuma bantu, Pak," katanya pelan. Yang mengajak dan menggambar jalur airnya Kang Lukman. Nama itu kembali terucap. Tapi kali ini, bukan sebagai bahan olok-olok. Beberapa petani saling pandang, mengingat kalimat sinis yang dulu pernah mereka lontarkan di warung. Sore harinya, Kiai Abdul Karim berjalan menyusuri pematang. Jubahnya tersingkap sedikit, sandal kayunya menapak pelan di lumpur. Ia melihat sendiri bagaimana air dari parit kecil itu menyebar ke setiap petak sawah pesantren. Lukman berdiri tidak jauh, menunduk dalam ketika Kiai mendekat. "Ini jalur air yang kamu buat, Lukman?" tanya Kiai. "Dengan bantuan teman-teman, Kiai," jawabnya pelan. "Peta jalurnya saya temukan di lumbung, timbunan catatan lama milik ayah Kiai." Mata Kiai berkaca-kaca. "Ayahku dulu," gumamnya, "membuat jalur ini dengan sahabatnya, ayahmu. Aku hampir lupa." Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, beberapa warga memperhatikan percakapan itu dengan rasa campur aduk antara kagum dan malu. Sawah yang mereka sebut sebagai pekerjaan rendahan kini, menjadi satu-satunya ladang yang selamat dari kekeringan. Meski sawah pesantren selamat, tekanan dari pengembang tidak berhenti. Mereka menganggap adanya jalur air baru sebagai bentuk pembangkangan. Beberapa kali perwakilan mereka datang ke rumah Kiai dengan nada lebih keras, membawa ancaman halus tentang perizinan dan pajak.
Kiai, yang sudah tidak muda lagi, mulai terlihat letih. Wajahnya pucat, batuk sering menyerang di tengah malam. Zara melihat ayahnya duduk lama di kursi kayu, memegang tasbih, tatapannya kosong menembus dinding. "Ayah," panggil Zara suatu malam. "Kalau ayah lelah, istirahatlah. Urusan sawah biar Zara bantu." "Anak ayah," Kiai tersenyum tipis. "Kamu tahu, sawah itu bukan hanya soal tanah. Di sana ada doa ayah, doa kakekmu, doa banyak orang yang berharap nasi di piring santri tidak pernah habis." Zara tahu, jawabnya pelan. Dan Zara juga tahu, ada satu orang yang menjaga doa itu dengan cangkul dan keringatnya. Kiai menatap putrinya. "Kamu bicara tentang Lukman, ya?" Zara menunduk. "Iya, ayah." Orang mungkin menghina pekerjaan Lukman, tapi setiap kali Zara melihat punggungnya di sawah saat hujan turun, Zara merasa Allah sedang menunjukkan arti sabar. Kiai menghela napas panjang. "Aku pun mengamati dia sejak lama. Dia tidak pernah meminta apa-apa, tidak pernah menuntut balasan. Hanya minta sawah ini tetap subur demi santri." Beberapa hari kemudian, kondisi Kiai memburuk. Ia jatuh pingsan setelah sholat asyar di masjid. Santri bergegas, dokter dipanggil, suasana pesantren berubah cemas. Dokter mengatakan Kiai kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Ia harus beristirahat total, tidak boleh menerima tamu terlalu ramai. Malam itu, di kamar Kiai yang remang, Zara duduk di samping ranjang sambil memegang tangan ayahnya. Bunyai berzikir pelan di sudut ruangan. Di luar, hujan turun tipis-tipis, mengetuk genteng seperti doa yang berulang. Di musola, Lukman sujud lebih lama dari biasanya. Ia memohon kepada Allah agar Kiai diberikan kesehatan, sawah tetap terjaga, dan fitnah yang menggantung di udara segera luruh. "Ya Allah," bisiknya, "kalaupun aku harus pergi dari sini, jangan Engkau ambil sawah ini dari pesantren. Biarkan tanah ini tetap menjadi saksi sujud orang-orang yang mencintaimu." Beberapa hari setelah Kiai sakit, Zara datang ke gubuk Lukman ditemani Bunyai. Kedatangan mereka tak terduga, membuat Mak Saroh agak gugup. "Astagfirullah, Ibu Nyai, Non Zara," ujar Mak Saroh, berusaha bangkit. "Maaf rumah kami berantakan." "Tidak apa-apa, Mak Saroh," Bunyai menenangkan. "Kami yang minta maaf baru bisa datang sekarang." Lukman yang baru pulang dari sawah terkejut melihat mereka di depan gubuk. Ia cepat-cepat membersihkan kaki, menunduk hormat. "Ada yang bisa Lukman bantu, Bunyai?" tanyanya. "Kami yang ingin mendengar cerita darimu," jawab Bunyai lembut. "Tentang jalur air di Bukit Barat, tentang peta di lumbung, tentang apa yang kamu lakukan diam-diam beberapa minggu ini." Mereka duduk di lantai bambu. Suara air irigasi yang baru mengalir terdengar jelas, seperti ikut menjadi saksi. Dengan tenang, Lukman menceritakan semuanya. Bagaimana ia mendapat informasi dari Pak Amir, menemukan peta peninggalan ayah Kiai, mengajak para pemuda membuka jalur baru. Tidak ada kalimat yang ditambahkan untuk membesarkan diri, semua disampaikan apa adanya. Zara mendengarkan dengan mata berkaca. Ia teringat foto-foto lama ayahnya bersama sahabat-sahabat di sawah, teringat cerita bahwa ayahnya pernah membangun pesantren dari lumbung kecil di pinggir desa. "Jadi, selama orang-orang sibuk membicarakan harga sawah, kamu sibuk menyelamatkan airnya," ucap Zara pelan. Lukman menunduk. Lukman hanya tidak ingin melihat santri kelaparan. "Non. Soal tanah ini dijual atau tidak, itu urusan para tua. Tugas Lukman hanya menjaga amanah selama masih diberi kesempatan." Bunyai menatap putri dan santri itu bergantian. "Kamu tahu, Lukman, banyak gosip yang beredar tentangmu dan Zara." Lukman menelan ludah. "Saya tahu, Bunyai," jawabnya lirih. "Kalaupun nama saya jadi bahan fitnah, saya mohon maaf. Saya tidak pernah berniat melampaui batas kepada Non Zara." "Bagaimana dengan hatimu?" tanya Bunyai pelan. Lukman menghela napas panjang. "Hati saya, mungkin pernah berdoa agar suatu hari bisa selalu berada di dekat keluarga Kiai, karena merasa menemukan rumah di sini. Tapi saya juga sadar, doa itu tidak harus dikabulkan dengan cara saya bayangkan. Cukup bagi saya, jika Allah mengizinkan saya mati sebagai penjaga sawah pesantren." Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Zara menutup wajahnya dengan kerudung sebentar,
menahan haru. Lukman, ucap Zara akhirnya, kalau saja semua lelaki memahami Bata seperti kamu, mungkin dunia tidak seramai ini gosipnya. Mereka tersenyum tipis. Pertemuan singkat di gubuk itu mengubah sesuatu. Bukan hanya di hati Zara dan Bunyai, tapi juga di hati Lukman yang selama ini memikul beban sendirian. Beberapa hari kemudian, ketika kesehatan Kiai mulai membaik, ia memutuskan mengadakan musyawarah besar. Keluarga, tokoh desa, perwakilan pengembang, dan beberapa petani diundang. Suasana rumah pesantren yang biasanya tenang mendadak ramai. Kursi-kursi plastik disusun di ruang tamu. Di dinding tergantung foto-foto lama pendiri pesantren, termasuk ayah Kiai yang tersenyum memegang cangkul di tengah sawah. Lukman duduk di barisan belakang bersama para santri, menunduk, tak ingin terlalu terlihat. Kiai duduk di kursi tengah, ditemani Bunyai dan Zara di sampingnya. Meski wajahnya masih pucat, sorot matanya tegas. Musyawarah dimulai dengan pembacaan doa. Setelah itu, salah satu perwakilan pengembang memaparkan lagi proposal mereka, kali ini dengan nada agak memaksa. Kami sudah menghitung ulang, Kiai, katanya. Dengan menjual sawah, pesantren akan mendapatkan dana cukup untuk membangun fasilitas modern. Kalau menolak, kami khawatir pesantren akan tertinggal. Kiai mengangguk pelan. Terima kasih atas tawarannya. Sebelum saya jawab, saya ingin semua orang tahu satu hal lebih dulu. Ia memberi isyarat. Ali bangkit dari tempat duduknya, membawa selembar peta dan beberapa foto. Ia menempelkannya di papan yang sudah disiapkan. Ini adalah peta jalur air lama yang dibuat ayah saya dan sahabatnya, Ayah Lukman, jelas Kiai. Jalur ini sudah lama dilupakan, sampai seorang santri yang kalian sebut tukang cangkul menemukannya kembali. Bisik-bisik terdengar di ruangan. Ketika irigasi utama ditutup demi proyek perumahan, lanjut Kiai, jalur inilah yang menyelamatkan sawah pesantren dari kekeringan. Dan yang menggali ulang jalur itu bukan pejabat, bukan pengembang, bukan keluarga besar, tapi Lukman dan beberapa pemuda yang kalian anggap tidak punya masa depan. Mata-mata mulai melirik ke arah Lukman. Sebagian terlihat malu, sebagian terkejut. Kita sering merendahkan orang yang berada di lumpur, kata Kiai, suaranya meninggi sedikit, padahal mungkin dialah yang menjaga kita dari karam. Ia menghela napas, lalu melanjutkan. Setelah istiharah dan melihat tanda-tanda, saya memutuskan, sawah pesantren tidak akan dijual. Ia akan tetap menjadi ladang yang menghidupi santri dan warga. Bahkan, insya Allah, akan kami jadikan pusat pertanian sedekah, di mana sebagian hasil panen dibagikan untuk keluarga miskin. Perwakilan pengembang tampak tidak senang. Jadi, Kiai menolak kerja sama kami. Kami menolak menjual amanah, jawab Kiai tenang. Kalau bapak-bapak ingin membantu pesantren, banyak jalan lain selain merampas air dari sawah. Suasana ruangan menghangat oleh bisik-bisik kagum. Beberapa petani menunduk, air mata mereka berkilat. Dan ada satu hal lagi, sambung Kiai, kali ini suaranya lebih lembut namun tak kalah mengejutkan. Saya juga ingin berbicara tentang masa depan putri saya, Zara. Ruangan mendadak hening. Beberapa anggota keluarga besar Kiai saling pandang, seolah sudah bisa menebak akan ada pengumuman tentang lamaran dari orang kota. Banyak lamaran datang, kata Kiai. Dari ustadz terkenal, dari pengusaha, dari pemuda terhormat. Kami bersyukur atas itu. Tetapi saya ingin memilih menantu bukan hanya yang pandai bicara, tapi yang sudah terbukti menjaga amanah di saat orang lain berpaling. Ia menatap ke arah belakang, tepat ke kursi tempat Lukman duduk. Lukman, panggil Kiai pelan namun jelas. Kemarilah. Jantung Lukman seolah berhenti sesaat ketika mendengar namanya dipanggil. Ali menepuk pelan punggungnya, memberi semangat. Langkahnya terasa berat ketika ia maju ke depan ruangan, berdiri beberapa langkah dari kursi Kiai. Iya, Kiai, suaranya hampir bergetar. Semua mata tertuju padanya. Sebagian yang dulu sering mengejek ini menatap dengan campuran kagum dan tidak percaya. Perwakilan pengembang mengerutkan kening, tidak paham arah pembicaraan. Lukman, kata Kiai, sejak ayahmu pergi, kamu tidak pernah meminta apapun kepada saya. Kamu hanya datang dengan keringat di baju dan senyum di wajah, mengurus sawah dan kambing tanpa mengeluh. Bahkan ketika namamu difitnah,
Kamu memilih diam dan memperbaiki air daripada memperbaiki image. Lukman menunduk. Bulu matanya bergetar. Hari ini, di depan keluarga dan warga desa, saya ingin mengembalikan amanah ayahmu yang dulu bersahabat dengan ayah saya. Saya ingin mengangkatmu bukan hanya sebagai penjaga sawah, tetapi sebagai bagian dari keluarga. Ruangan makin sunyi. Napas orang-orang terdengar jelas. Dengan memohon ridho Allah, Kiai melanjutkan, saya berniat menjodohkan putri saya, Zara, denganmu. Apakah kamu bersedia? Seperti ada gelombang tak terlihat yang menyapu ruangan. Beberapa anggota keluarga besar spontan bersuara. Kiai, tunggu dulu, protes salah satu keponakan. Lihatlah statusnya. Dia santri miskin, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap selain mencangkul. Zara pantas mendapatkan yang lebih dari itu. Yang lain menimpali, bagaimana nanti omongan orang? Menantu Kiai kok tukang urus kambing. Kiai mengangkat tangan, meminta semua diam. Lalu ia menoleh pada Zara. Bagaimana pendapatmu, nak? Tanya Kiai lembut. Zara berdiri pelan. Wajahnya memerah, tapi matanya mantap. Ia menunduk sebentar untuk menenangkan hati, lalu berkata, Ayah, sejak kecil Zara melihat ayah membangun pesantren bukan dari uang banyak, tapi dari keikhlasan. Ketika Zara melihat Kang Lukman menjaga sawah dengan cara yang sama, Zara merasa melihat bayangan kecil perjuangan ayah. Kalau ayah ridho, Zara ridho. Kata-kata itu membuat beberapa orang tercekat. Bunyai tersenyum haru, air matanya mengalir tanpa ditahan. Kiai menatap kembali ke Lukman. Kamu dengar sendiri jawaban Zara. Sekarang, jawabanmu bagaimana? Lukman menghela napas dalam-dalam. Dalam benaknya, ia melihat kembali wajah ibunya, gubuk kecil mereka, sawah yang selama ini ia jalani sendirian, dan gosip-gosip yang menusuk hati. Air mata menggenang di pelupuk. Kiai, ucapnya lirih, saya ini hanya santri miskin. Ilmu saya sedikit, harta saya hampir tidak ada. Yang saya punya hanya cangkul, doa ibu saya, dan sedikit kemampuan menjaga sawah. Kalau Kiai dan Zara percaya amanah sebesar ini bisa saya pikul, saya hanya bisa berkata, Insya Allah, saya bersedia, selama Allah mengizinkan dan ibu saya merida. Suara isakan kecil terdengar dari barisan belakang, tempat Mak Saroh duduk dengan bantuan Ali. Ia mengangguk pelan, tangan menutupi mulut, tak percaya anak yang ia besarkan di gubuk reot disebut sebagai calon menantu Kiai. Perwakilan pengembang kehabisan kata. Mereka yang datang ingin membeli sawah justru menyaksikan bagaimana tanah itu dijadikan mahar kehormatan antara dua keluarga yang dulu bersahabat. Hari akad tiba beberapa pekan kemudian. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada gemerlap lampu kota. Hanya tikar panjang yang digelar di halaman pesantren, tenda kain sederhana, dan rangkaian bunga Kamboja yang diambil dari pekarangan. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun padi ketika suara ijab kabul menggema. Kiai Abdul Karim menggenggam tangan Lukman, kalimatnya bergetar namun jelas. Saksi-saksi mengangguk, hadirin menjawab, sah, hampir bersamaan. Mak Saroh menangis tanpa henti, bahunya ditopang Bunyai yang juga beberapa kali mengusap mata. Zara duduk di ruang terpisah, menunduk, tangan menggenggam tasbih. Ketika kabar sah sampai kepadanya, ia menutup wajah dengan kerudung, sujud syukur di atas lantai kayu. Usai acara di rumah pesantren, Kiai mengajak rombongan kecil berjalan ke arah sawah. Lukman dan Zara berjalan di belakangnya, ditemani beberapa santri dan warga. Angin membawa aroma lumpur dan daun padi, suara kambing mengembik pelan di kejauhan. Aku ingin akad ini disaksikan oleh tanah yang sudah bersama kita sejak dulu, kata Kiai. Biar sawah tahu, penjaganya kini bukan hanya satu orang. Di pematang tengah, Kiai berhenti. Ia memegang tangan Lukman, lalu menatap Zara. Mulai hari ini, ucapnya, kalian berdua tidak hanya menjadi suami istri, tapi juga penjaga amanah bersama. Sawah ini, pesantren ini, dan orang-orang di sekitarnya akan menerima dampak dari setiap keputusan kalian. Zara melangkah hati-hati di pematang, gaun sederhana menyingkap sedikit lumpur di ujungnya. Ia berdiri di samping Lukman, menatap hamparan hijau yang berkilau oleh sinar matahari. Kang, bisiknya pelan, hanya cukup didengar Lukman, kalau dulu kau menjaga sawah ini sendirian,
Sekarang biarkan Zara ikut memikul meski hanya dengan membawa air minum untukmu. Lukman tersenyum, matanya basah. Kehadiranmu saja sudah seperti hujan di tanah kering, Zara. Warga yang dulu sering mengolok kini berdiri di pematang seberang, sebagian tersenyum malu, sebagian mengangkat tangan mendoakan. Pak Amir mendekat dan menepuk bahu Lukman. Ayahmu pasti bangga, men, katanya. Dulu dia ingin sekali melihat sawah ini tetap dijaga oleh orang yang mencintainya. Sekarang, bukan hanya kau, tapi juga anak kiai. Seiring waktu, sawah pesantren benar-benar menjadi pusat pertanian sedekah. Sebagian hasil panen disalurkan untuk keluarga miskin, sebagian dijual untuk kebutuhan pesantren. Pemuda kampung yang dulu mengejek justru mendaftar bekerja di ladang, belajar bagaimana mengelola tanah dengan hati. Pengembang akhirnya mundur, mencari lahan lain. Desa pelan-pelan menemukan kebanggaannya sendiri bukan dari gedung tinggi, tapi dari hamparan padi yang berbarokah. Di suatu sore, ketika matahari miring dan langit berwarna emas, Lukman berdiri di pematang dengan cangkul di bahu, persis seperti bertahun-tahun lalu. Bedanya, kini di sampingnya berdiri seorang perempuan berkerudung membawa termos air, tersenyum lembut. Kalau dulu orang menyebutku santri sawah dengan nada merendahkan, kata Lukman pelan, sekarang biarlah tetap begitu. Hanya saja, kali ini, di dalam hati, aku menjawab, iya, aku santri sawah, penjaga ladang kiai, suami Zara, dan hamba kecil yang mencoba menjaga amanah Allah. Ia menatap langit, membiarkan angin meniup ujung sarungnya. Dalam sujud-sujud malamnya, ia tidak lagi meminta jodoh, tidak lagi meratap soal masa depan. Ia hanya mengucap satu kalimat berulang-ulang. Terima kasih ya Allah. Karena jalan panjang penuh lumpur ini ternyata Engkau arahkan menuju sesuatu yang lebih indah daripada semua yang pernah aku bayangkan.